Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saimin, saiman, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari video yang sebelumnya yang kita saksikan, yaitu masalah kiat-kiat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang wanita yang haid ingin menyelesaikan bacaannya dalam Al-Quran, apakah boleh membacanya bagi seorang wanita haid membaca Al-Quran? Jadi pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita haid mungkin atau yang nifas membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Banyak saudari-saudari kita, para ummahat ingin menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Maka dari pertanyaan ini, apakah boleh seorang wanita yang haid atau nifas membaca Al-Qur'an? Maka yang perlu kita ketahui, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya permasalahan ini ada silang pendapat antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Di kalangan Syafi'iyah, mereka tidak membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid atau nifas. Mereka berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, la taqra al-haid walal junub syai'an min al-Quran. Tidak membaca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran bagi seorang yang haid atau junub sesuatu dari Al-Quran. Ini dalil yang digunakan oleh orang-orang yang tidak membolehkan membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, mereka mengkiaskan junub dengan haid itu sama. Nah, maka bagi kalangan yang membolehkannya, adapun kalangan para ulama yang membolehkan bagi seorang yang haid membaca Al-Quran, dalilnya yang pertama adalah bahwa hadis yang pertama tadi, yang seorang yang tidak membolehkan membaca Al-Quran, bahwa hadisnya itu dhaif, jangan membaca, tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun bagi orang yang haid atau junub, maka ini hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Maka ini yang pertama, seorang yang membolehkan membaca Al-Quran, bahwa hadis yang dijadikan sandaran bagi orang yang tidak membolehkan baca Al-Quran, bahwa itu hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua bahwa alasan yang kedua kenapa seorang wanita diperbolehkan baca Al-Quran, bahwa kias orang junub dengan haid itu adalah kias ma'al farik, tidak bisa dikiaskan karena kondisinya berbeda. Kalau seorang yang haid masanya itu sangat panjang, sedangkan orang junub itu tidak. Maka dari itu seorang bagi yang mengikuti yang memperbolehkan baca Al-Quran, maka kias ini tidak sama, tidak bisa disamakan. Kemudian dalil juga yang dikuatkan oleh orang-orang yang bagian para ulama yang membolehkan baca Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW terhadap yang memerintahkan Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika itu beliau sedang melaksanakan manasik, sedangkan Aisyah haid. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji, cuman anti jangan tawaf. Di sini Rasulullah SAW ketika Aisyah dalam keadaan haid, Rasulullah SAW hanya melarang jangan tawaf. Tentunya orang-orang yang sedang manasik banyak amalan-amalan yang dilakukan, termasuklah bacaan Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW di sini mengatakan alla tatufi, cuman jangan tawaf saja. Tentunya kalau Rasulullah SAW melarang bacaan Al-Quran bagi orang haid, tentunya Rasulullah akan melarang juga kepada Aisyah wala taqra'i, begitu juga. Tapi Rasulullah SAW di sini hanya mengatakan alla tatufi, jangan tawaf, hanya tawaf saja yang dilarang oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesimpulannya ya kaum muslimin ya, tentunya khususnya bagi kaum Hawa ya, silakan ya, pilih pendapat yang mana yang memperbolehkan membaca Al-Quran atau tidak memperbolehkan. Cuma konsekuensinya kalau ya, para akhwat yang ingin memilih pendapatnya ya di kalangan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan membaca Al-Quran, ya silakan tunggu saja setelah selesai haidnya, silakan ya ya membaca Al-Qur'annya didobelkan. Itu apa solusinya. Tapi kalau bagi orang yang yang memilih pendapat yang membolehkan baca Al-Qur'an, ini mudah. Ya cuman ya di kalangan ya yang membolehkan membaca Al-Qur'an ini ya supaya tidak memegang Al-Qur'an, supaya tidak memegang mushaf ya. Tentunya kalau ini lebih ringan ya dibandingkan tidak membaca. Ya tentunya ya kesulitan-kesulitan seperti ini bisa kita atasi ya kalau seorang ya ulama yang membolehkan baca Al-Qur'an cuman tidak bisa ya tidak boleh memegangnya, ya kita bisa membaca Al-Qur'an melalui ya Al-Qur'an yang ada ya tafsirannya gitu, bukan Al-Qur'an murni ya. Atau kita bisa juga membaca menggunakan ya HP yang dimana di situ di HP ada aplikasi di Android, ada aplikasi Al-Qur'an, karena HP ini tidak dihukumi Al-Qur'an, maka ini boleh. Maka itu ya silakan ya ibu-ibu para akhwat ya mau pilih pendapat yang mana ya. Tentunya yang memperbolehkan ini dalilnya lebih kuat ya, karena pendalilan kenapa diperbolehkan seorang yang haid membaca Al-Qur'an, karena di sana tidak ada nas yang soreh, tidak ada yang jelas, tidak ada yang tegas larangan bagi orang yang haid membaca Al-Qur'an. Ya, tidak ada dalil yang soreh yang tegas dari Rasulullah SAW seorang wanita yang haid ya dilarang membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ya bagi seorang ya wanita, bagi ummahat, para akhwat bisa termotivasi. Silakan membaca ya, lanjutkan bacaan Al-Qur'annya sampai tuntas hingga akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.